dengan saya, guru kalian, Pak Iwan. Nah, kali ini Pak Iwan akan membahas materi 3.2 awal permulaan ya. Video ini saya buat untuk kegiatan pembelajaran asinkronus kalian ya, karena dalam minggu ini saya sedang melakukan pelatihan PTK ya nak ya. Nah, untuk judulnya adalah pertidaksamaan rasional dan irasional. Nanti kita bahas yang bersama pertidaksamaan rasional terlebih dahulu. Nah, apa dan bagaimana serta aplikasinya bagaimana, ikutin bersama-sama. Pertidaksamaan rasional. Pengertian. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang memuat pecahan yang penyebutnya variabel. Ingat, penyebut itu yang ada di bawah dong ya. Kalau pembilang itu yang ada di atas. Perhatikan bentuk umumnya. Nah, jadi pertidaksamaan rasional itu terdiri dari pecahan ya. Ada pembilang dan ada penyebut. Penyebut yang bawah, yang GX itu saja, yang FX adalah pembilang, yang GX adalah penyebut. Perhatikan bentuk umumnya. Fx per Gx lebih besar dari 0, Fx per Gx lebih besar sama dengan 0, Fx per Gx kurang dari 0, Fx per Gx kurang dari sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Kemudian syarat pertidaksamaan rasional. Agar pertidaksamaan rasional mempunyai penyelesaian, maka syaratnya bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Secara ya, bilangan kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisikan, benar nggak? Ya kan? Misalnya fx-nya kasih angka 2 deh, gx-nya dikasih angka 0. Nah, ini 2 dibagi 0 tidak terdefinisikan atau tidak ada penyelesaiannya. Maka yang bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jelas ya? Nih, ingat ya. Penyebut tidak boleh 0. Ya. Penyebut juga tidak boleh 0. Bagian ini semuanya tidak boleh 0. Ya. Ingat, bagian penyebut tidak boleh 0. Ini syarat yang pertama yang harus diikuti. Sekarang kita akan langsung ke penyelesaian pertidaksamaan rasional. Perhatikan. Himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan rasional dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kalau ada pertidaksamaan rasional, nyatakan dalam bentuk umum. Ya. Nyatakan dalam bentuk umum. Nah, bentuk umumnya bagaimana? Tadi sudah saya katakan, bentuk umumnya seperti ini. Fx per Gx ya, Fx per Gx yang bagian ruas kiri terdiri dari Fx, fungsi Fx dan dibagi dengan fungsi Gx. Bagian ruas kanan itu harus angka 0. Jadi kalau ada angka di bagian kanan, nanti angka yang di bagian kanan itu harus dipindah ke ruas kiri. Ya. Atau dengan cara penguadratan kayak semacam kita mengerjakan langkah pertidaksamaan biasa kemarin ya. Oke, yang pertama nyatakan dalam bentuk umum. Tadi sudah saya katakan ruas kiri Fx dan Gx dan ruas kanan harus hanya mengandung angka 0 saja. Terus yang B, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat, untuk pembilang boleh sama dengan 0 ya kan? 0 bagi 4 ketemunya 0. 0 bagi 5 ketemunya 0. Pembilang itu boleh dimasukkan angka 0. Tapi untuk penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nanti akan kita bahas maksudnya apa sih. Tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk setiap interval pada garis bilangan tersebut. Ini seperti kemarin kita hanya bisu untuk membuat garis bilangan. Tentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan pada daerah penyelesaian berada pada interval yang bertanda positif. Nah, kalau kemarin kita cek ya, kita cek mana yang benar. Nah, pada pertidaksamaan ini boleh kita cek nanti tanda yang positif mana. Nanti saya akan latih kalian. Nah, yang D, terus yang E, dengan memperhatikan syarat bahwa penyebut tidak sama dengan 0 atau tidak boleh sama dengan 0, tulis himpunan penyelesaian yaitu interval yang memuat daerah penyelesaian tersebut. Contoh saya. Yang pertama yaitu 2x min 6 dibagi x kuadrat min 6x plus 5 kurang dari 0 ya. Yang B, x per x min 2 lebih besar dari 0. Nah, yang A ini ya,
ini sudah bentuk umumnya ya. Kenapa? Nah, bagian pembilang fungsi fx, bagian penyebut fungsi gx, dan sebagian ruas kanan hanya memuat angka 0. Namun bagian untuk soal yang B ini belum bentuk umum ya nak ya, karena bagian ruas kanan masih ada angka 5. Jadi bagaimana untuk membuat ini yang soal yang B ini menjadi bentuk umum? Angka 5 nanti ditukar ke ruas kiri ya. Nanti saya akan kerjakan satu persatu. Oke, langsung aja penyelesaian. Untuk bentuk A, 2x min 6 bagian pembilang, x kuadrat min 6x plus 5 bagian penyebut kurang dari 0. Langkah pertama, faktorkan bagian penyebut ya. Oke, udah bisa dong untuk faktorkan saja ya. Ini jadi bagian penyebut x kuadrat min 6x plus 5 itu difaktorkan menjadi x min 5 x min 1. Ingat ya cara pengukturan kemarin ya. Terus next, langkah kedua, nyatakan syarat pertama, cari nilai x agar bagian pembilang itu sama dengan 0 ya. Oke. Kenapa ini kita lakukan? Karena ruas kanan tuh harus angka 0. Artinya kalau ruas kanan harus angka 0, bagian pembilang harus sama dengan 0 ya kan. Nah, maka ini langsung kita selesaikan saja. Min 2x min 6 sama dengan 0, maka 2x nya sama dengan 6. Oke, x nya sama dengan 6 dibagi 2. Nah, agar supaya bagian pembilang itu sama dengan 0, maka x nya diisikan dengan angka 3 ya. Maka dikembalikan lagi, 2 kalikan 3 itu 6, 6 kurangi 6 sama dengan 0. Ini tepat ya, membuat angka 0 pertama. Terus langkah ketiga, cari nilai akar-akar penyelesaian pada fungsi bagian penyebut. Nyatakan syarat bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya, seperti ini. Ingat tadi akar-akarnya sudah ketemu tadi, x min 5 kalikan x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka x min 5 tidak boleh sama dengan 0, maka x yang pertama tidak boleh sama dengan 5. Atau x min 1 tidak boleh sama dengan 0, x nya min 1 tukar ruas kanan menjadi 1. Jadi kita temukan 3 nilai x di situ. Yang pertama x 3, x nya tidak boleh sama dengan 5, dan x nya tidak boleh sama dengan 1. Langkah keempat, buat garis bilangan. Begini, batas-batasannya yang pertama dari mulai angka yang terkecil yaitu angka 1, kemudian angka 3, kemudian angka 5. Nah ini belum selesai nak. Perlu kita uji. Ada bagian-bagian menurut garis bilangan, yang bagian yang pertama ya. Ini perhatikan langkahnya ya. Nah, kita buat bulatan. Ingat seperti ini, perhatikan. Kenapa angka 1 saya berikan bulatan yang tidak ada arsirannya? Maka karena angka 1 ini tidak ikut termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kenapa? Angka 1 ini tidak boleh sama dengan 1 kan? Yang pertama ini perhatikan di sini, x tidak boleh sama dengan 1, maka di sini dibolong. Nah, terus yang angka 3 perhatikan ini, x kurang dari 3 ini ya, x kurang dari 3. Nah, perhatikan nih. Nah, ini sebenarnya juga tidak boleh ya nak ya. Ini tidak boleh nih. Salah. Ini harusnya tidak boleh. Ini juga harus. Karena apa? Karena hasilnya kurang dari ya. Karena di sini hasilnya itu kurang dari 0. Tidak ada tanda sama dengan ya. Perhatikan ini tidak ada tanda sama dengan di situ. Maka di sini diberikan tanda bolong juga. Diberikan tanda bolong karena untuk pertidaksamanya di sini tidak boleh sama dengan 0 ya kan, tidak boleh sama dengan 0, tidak ada tanda sama dengan situ. Maka di sini harus kita buat angka 3 ini juga bolong. Nah, gini ya nak ya. Oke, sudah ketemu. Kita ulangi. Kita tadi sampai ini. Nah, angka 3 juga. Nah, angka 3 juga bolong tadi ya nak ya. Angka 3 juga bolong tadi. Nah, kita tukar aja. Nah, angka 3 tadi ingat bolong ya. Nah. Nah, sekarang perhatikan, ada bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bagian yang keempat. Kita cek satu persatu. Langkah kelima, pengecekan 4 daerah ya. Masukkan angka yang mewakili setiap daerah bertidaksamaan.
masukkan kemana? Ke pertidaksamaan 2x min 6 lebih besar atau di per x min 5 kalikan x min 1 kurang dari 0. Kita masukkan sama-sama. Ya, perhatikan nih, angka 3 tadi tidak bolong ya. Yuk kita cek bersama-sama pertidaksamanya. Ya, tadi kita ikuti, ingat-ingat ya, ini salah, harusnya ini tidak usah pakai arsilan. Ini tidak usah pakai arsilan ya. Ini tidak usah pakai arsilan. Harusnya ini saya copy aja di sini. Situ. Ya, ini tidak usah pakai arsilan. Ini bentar sebentar. Iya. Oke, saya lanjutin. Ya, buat garis bilangan seperti ini. Ya, ingat. Oke, langkah kelima adalah pengecekan pada daerah. Masukkan angka yang mewakili setiap daerah ke pertidaksamaan ini. Perhatikan. Uji daerah keempat saja, nah ya. Ingat uji ke daerah 4 saja. Misalnya ya, daerah 4 itu yaitu angka yang lebih besar daripada angka 5 ya kan. Kita masukkan angka 6. Ya kan, di sini angka daerah 4 itu kan berarti ke sana, ke kanan. Berarti kita masukin angka yang lebih besar dari angka 5 adalah angka 6 kan. Boleh angka 7, boleh angka 8. Saya tapi masukkan angka yang paling mudah yaitu angka 6. Dimasukkan ke sini. Ya, coba kita cek. 2 kali 6, nah X-nya kita ganti dengan angka 6, maka 2 kali 6 min 6, 2 kali 6 min 6. Yang bawah X-nya kita ganti angka 6, jadi 6 min 5, jadi 6 min 5. Hasilnya adalah 2 kali 6, 12, 12 kurangi 6 ketemu 6, yang bagian pembilang, bagian penyebutnya 6 kurangi 5 ketemu 1, 6 kurangi 5 ketemu 1. Hasilnya 6 kurang atau 6 bagi 1 kurang dari 0. Hasilnya positif nah. Ya, yang bagian 4 ini hasilnya adalah positif. Perhatikan. Positif. 6 lebih dibagi 1 hasilnya positif. Ini ya. Mintanya itu kurang dari 0, berarti nanti daerah 4 ini kita kasih tanda aja. Daerah 4 ini positif. Ya kan? Daerah 4 positif. Artinya apa? Daerah 4 ini karena salah ya. 6 kurang dari 0, 6 itu kan lebih besar dari 0, maka daerah 4 ini salah. Yang diminta itu tanda kurang dari 0. Kurang dari 0 itu kan negatif. Bisa kita kasih tanda aja. Nah, ketika kamu sudah cek daerah 4 itu positif, maka daerah 3 itu pasti negatif. Cek saja kalau tidak salah. Kamu masukin angka antara 3 dan 4, antara 3 dan 5. Kamu masukin angka 5, 4 misalnya. Ya. Angka 2, bagian 2, daerah 2 ini pasti positif. Jadi ini positif, negatif, positif, negatif. Daerah 1 pasti negatif. Nah, daerah penyelesaian adalah kurang dari 0 adalah daerah negatif. Jadi perhatikan, ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, berarti daerah yang nomor 4 positif, daerah yang nomor 3 negatif, daerah yang nomor 2 positif, daerah yang nomor 1 negatif. Daerah penyelesaian adalah kurang dari 0 adalah daerah negatif. Jadi gini. Di sini diminta di pertidaksamaan itu kan kurang dari 0. Kurang dari 0 itu yang diminta negatif. Berarti bisa kita simpulkan daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang negatif. Mana daerah negatif? Yaitu yang ini yang betul. Antara 3 dan 5 ini salah. Yang ini betul. Jadi daerah yang pertama dan daerah yang ketiga yang paling betul. Maka secara penulisan garis bilangan ini ditulis seperti ini. Himpunan penyelesaian yaitu ke kiri ya, kurang dari 1 atau X lebih besar. Ini salah Pak Iwan, harusnya ini tidak usah ada tanda sama dengan ya, karena di sini tidak diarsir nih, karena ini kurang dari nah. Jadi ini tidak boleh jangan diisi. Nah, ini diisi saja. Nah, ini diisi saja yang bolong seperti ini, karena di pertidaksamaan tidak ada tanda sama dengan. Nah, gitu ya. Gitu gini aja. Oke, seperti ini. Ini saya garis ke atas. Oke, seperti ini. Jadi ini hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini ya. Yang ke kiri itu X kurang dari 1. Nah, terus antara 3 dan sampai 5 ditulis X
atau 3 kurang dari X kurang dari 5. Ini hasil dari pertidaksamaan ini. Oke, sekarang untuk kasus B. Perhatikan untuk kasus B. Nah, ini belum bentuk umum. Nah, kenapa? Bagian ruas kanan masih ada angka 5 ya. Masih ada angka 5 di situ. Maka caranya adalah pindahkan angka 5 yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Pindahkan aja. Kalau dipindah 5 kan berarti pindah ke ruas kiri jadi min ya kan. Nah, setelah itu samakan penyebut kedua bilangan, disamakan. Kalau penyebutnya yang bagian pertama itu X min 2 ya kan. Ini disamakan penyebut akan menjadi seperti ini. Disamakan penyebutnya. X min 2 di sini juga ada X min 2. Kalau yang bagian penyebut sebelah kanan ini dia harus ada min 2, maka yang sebelah yang atas bagian pembilangnya harus dikalikan dengan X min 2 juga. Maka hasilnya adalah dikalikan 5 kalikan X 5 kalikan min 2 X 5 kalikan X 5 kalikan min 2. Maka hasilnya adalah X min ini ada inget ya, min 5 kalikan X ketemu min 5X, min 5 kalikan min 2 ketemu plus 10 ya. Nih di sini ikut ya, min 5 kalikan X ketemu min 5, min 5 kalikan min 2 ketemu plus 10. Hasilnya seperti ini. Kemudian X min 5X ketemu 4X ya, min 4X ya. Maka ini diselesaikan dengan syarat yang pertama, selesaikan membuat 0 bagian pembilang, cari nilai X nya. Oke, kita cari nilai X nya bagian pembilang ya, seperti ini. Min 4X plus 10 lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, min 4X lebih besar dari min 10. Kemudian ingat, kalau dibagi dengan tanda negatif maka tanda pertidaksamaan jadi berbalik. X kurang dari sama dengan 2,5 hasilnya ya kan. Nah, oke. Langkah keempat, selesaikan bagian penyebut, cari nilai X, masukkan syarat bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ingat, bagian penyebut tidak boleh sama dengan 0. X min 2 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 2. Ternyata kita temukan 2 daerah penyelesaian. Langkah kelima adalah buat garis bilangan dengan batasan antara 2 dan 2,5. Yuk kita buat seperti ini ya kan. Ingat, angka 2 itu dibolong ya, hasilnya tidak diarsir. Kenapa? Tidak boleh sama dengan 2 hasilnya. Tapi di 2,5 itu diarsir. Kenapa? Di sini ada tanda sama dengan. Di pertidaksamaan ada tanda sama dengan di situ. Kurang dari sama dengan, maka di sini diarsir ya. Terus kita buat garis bilangan. Ada 3 garis atau 3 daerah penyelesaian. Daerah pertama yaitu daerah kurang dari 2. Daerah kedua antara 2 sampai 2,5 dan daerah ketiga yaitu lebih besar dari 2,5. Oke. Cek daerah bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga dengan angka yang mewakili ketiga bagian tersebut. Ayo kita cek bagian pertama. Bagian pertama itu X kurang dari 2 ya. Itu kita masukin angka 0 saja. Boleh angka 1 boleh, tapi yang paling gampang itu angka 0 ya. Boleh dimasukin angka kurang dari 2. Yang sana kan kurang dari 2 kan. Oke. Maka kita masukkan ke pertidaksamaannya. Min 4 X nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya seperti ini. Ya, min 4 kali 0 ya 0, maka hasilnya jadi tinggal 10 dibagi dengan 2. 10 dibagi dengan 2 ya, maka hasilnya adalah 5 ya. Maka hasilnya adalah 5 untuk bagian 1. Bagian 1 hasilnya adalah sebentar. Ini 0 dikurangi 2, min 4 kali 0 ya, min 0. Ini hasilnya harusnya ini negatif ya. Kalau nggak salah ini harusnya negatif hasilnya. Harusnya ini negatif. Harusnya negatif ini karena 0 dikurangi 2 itu ketemu min 2. Oke. Nah, ini harusnya ini negatif. Harusnya negatif. Berarti ini harusnya negatif. Oke. Maka 10 bagi min 2 itu sama dengan negatif ya. Negatif lebih, ini salah juga ya. Nah ini juga perhatikan nih, negatif 5 lebih besar dari ini ya, negatif 5 lebih besar dari angka 0. Hasilnya negatif. Nah, berarti ini di sini negatif. Terus kita cek lagi, kita cek aja bagian semuanya. Jadi nanti hasilnya ini
kita cek gitu. Kita cek sekarang, kita cek saja ya. Nah, kita sudah kita perbaiki. Jadi 10 bagi min 5 ketemu 10 bagi min 2 ketemu min 5 lebih besar dari 0. Itu betul atau salah? Salah ya. Min 5 itu bilangan negatif. Maka bagian yang pertama ini dimasukin nanti bagian yang negatif. Cek bagian kedua yaitu 2,5 ya. Langsung di sini aja 2,5 saja. Kita masukkan ke situ. Kita masukkan ke pertidaksamaannya ini. Min 4 kali 2,5 ketemu ya ini. Min 4 kali 2,5 ketemu 10 dibagi min 10 ditambah dengan 10 ketemu 0. Maka tepat 0 lebih besar dari atau sama dengan 0. Ini tepat ya. 0 itu bilangan positif. Maka di bagian tengah ini adalah positif. Nah, seperti ini. Oke. Cek bagian 3 sekarang. Perhatikan di sini, cek bagian 3. Min 4 kalikan 3 ketemu 12, min 12, min 12 tambah 10 ketemu min berapa? Min 2 ya. 3 dikurangi 2 ketemu 1. Min 2 dibagi 1 lebih besar dari 0. Bagian negatif juga. Karena min 2 itu negatif bilangan. Atau bagian yang nomor 3 ini ternyata salah. Min 2 itu harusnya kurang dari 0 ya kan. Bukan lebih besar dari 0. Salah ya kan? Ini sini. Jadi bisa kita simpulkan, coba kita yang diminta apa sih? Yang diminta di pertidaksamaan itu yang lebih besar dari 0. Ya. Yang diminta di pertidaksamaan itu yang lebih besar dari 0, ya kan? Ini berarti di sini tadi kan sudah ketemu. Ya. Di sini tadi sudah ketemu. Ini negatif ya kan? Ini negatif. Nah, maka ini salah ini kan? Ini himpunan penyelesaiannya cuma ada satu saja. Ya. Ini himpunan penyelesaian cuma ada satu saja. Ini enggak usah ini. Himpunan penyelesaian cuma ada satu saja. Oke, ingat. Karena yang diminta di pertidaksama adalah positif lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan ingat ya, lebih besar sama dengan 0, maka daerah penyelesaian adalah daerah positif. Daerah positif yang mana? Yaitu daerah yang nomor 2 saja. Ini salah tadi kita. Pak Iwan salah. Harusnya di daerah nomor 2 saja, yang tengah ya. Nah, ini bagian yang ini saja yang betul ya, bagian yang tengah, yang ini salah, yang kanan juga salah, bagian yang tengah saja. Maka dituliskan untuk bagian himpunan penyelesaiannya adalah dari sini ya, 2 kurang dari di sini, karena ini tanda bolong maka di sini ditulis kurang dari. Di sini kurang dari sama dengan. Kenapa ditulis kurang dari sama dengan? Karena di sini tandanya atau bolongannya terasir nih di sini ya. Ini berdampak pada tulisan kurang dari. Kalau yang ini berdampak pada kurang dari sama dengan. Kalau di asir ditulis kurang dari sama dengan, ada tanda sama dengannya. Seperti itu Pak. Jadi bisa kita simpulkan fungsi X per X min 2 lebih besar dari 0 mempunyai daerah penyelesaian 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2,5. Demikian PJJ asinkros Pak Iwan, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Diulang-ulang kembali untuk videonya. Bapak akhiri sekian. Ini modal untuk mengerjakan latihan soal dari penugasan Extribons Pak Iwan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.